Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para calon-calon wirausaha Unair yang hebat luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya bahagia, semuanya sehat, dan semuanya adalah semangat. Mari terus kita tingkatkan motivasi diri kita, membangun diri kita yang menjadi pribadi-pribadi berkualitas untuk menyiapkan diri sebagai mahasiswa yang hebat dan tentunya adalah calon-calon wirausaha yang luar biasa. Ayo, kita akan lanjutkan perjalanan kita di dalam pengembangan diri wirausaha ini ke pertemuan yang ketiga. Teman-teman semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang kesadaran diri, yaitu materi ini sangat penting bagi kita para calon wirausaha, yaitu sebagai pondasi utama di dalam pengembangan potensi kewirausahaan. Jadi, mahasiswa, teman-teman nanti akan dikenalkan dua alat, jadi diperkenalkan dua alat, yaitu untuk refleksi diri kita. Satu adalah MBTI atau yang kita kenal dengan Myers-Briggs Type Indicator, di mana indikator ini atau MBTI ini adalah memahami kepribadian dan preferensi individu di dalam berkomunikasi, mengambil keputusan, serta bekerja sama di dalam tim. Dan yang kedua, nanti kita akan menjelaskan tentang alat yang kedua itu adalah Jauhari Window, di mana Jauhari Window ini nantinya adalah sebagai alat untuk mengeksplorasi area terbuka, buta, tersembunyi, dan tidak dikenal di dalam diri. Teman-teman sekalian, para wirausaha hebat, melalui pemahaman ini nantinya mahasiswa diharapkan mampu mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi, meningkatkan keterbukaan, serta membangun hubungan interpersonal yang lebih efektif dalam konteks kewirausahaan. Teman-teman siap? Ayo kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman sekalian, jadi menu yang kita sajikan di dalam pembahasan kita mata kuliah kesadaran diri adalah satu adalah mengenal diri dengan menggunakan model MBTI. Yang kedua, pengenalan diri dengan Jauhari Window, dan tentunya adalah bagaimana kemudian sajian menu yang ketiga yaitu kesadaran diri dan kewirausahaan. Semoga dengan kita terus akan berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik, sehingga kemudian dari dasar awal pemahaman diri kita ini adalah yang menjadi pertanyaan, siapa saya? Nah, ayo sekarang kita kembali kepada diri kita, siapa saya ini? Ini nanti kita harus bisa untuk menjawab, teman-teman sekalian. Kita yang pertama adalah harus bisa untuk menjadi diri sendiri. Kenapa? Menjadi diri yang otentik adalah bagaimana kemudian kita menyadari siapa kita, meyakini kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki, tentunya juga dengan menampilkan identitas sebagaimana yang dikehendaki. Jadi inilah begitu ya, sekali lagi menjadi diri yang otentik itu pada hakikatnya adalah bagaimana kemudian kita tetap menempatkan diri kita ini juga sebagai makhluk sosial. Itu yang terpenting. Karena hakikat manusia hidup itu hakikatnya adalah sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, ayo di awal mula ini kita menjadi diri sendiri, mencintai diri kita sendiri dengan segala potensi yang kita miliki. Kita tahu
bagaimana diri kita mempunyai apa kita, bagaimana kemudian kita juga menyadari apa yang menjadi kekurangan kita akan kita up lagi menjadi sebuah kelebihan. Teman-teman sekalian, dan seperti itu kita bisa kemudian akan berkontribusi di dalam kancah sebagai makhluk sosial. Teman-teman sekalian, jadi intinya menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri dengan kita bisa untuk menampilkan diri kita apa adanya, ini tentunya akan membuat kita menjadi puas di dalam menjalani hidup. Puas itu berarti apa? Kita bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Yang berikutnya adalah juga membuat kita peka terhadap permasalahan yang dihadapi dan kemudian menemukan solusinya. Ya, setiap manusia pasti begitu ya, punya persoalan-persoalan dan itu tentunya adalah pembelajaran bagi kita bagaimana kemudian kita mencari sebuah solusi agar kita bisa untuk keluar dari permasalahan itu dan tentunya mengambil semua hikmah dari permasalahan itu. Kemudian yang ketiga juga bagaimana kemudian dapat menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya dan kesan apa yang ingin kita tinggalkan. Teman-teman sekalian gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa di dalam setiap langkah kita ini adalah meninggalkan satu jejak. Jejaknya apa? Jejak yang baik, jejak yang bisa dikenang, jejak yang bisa kemudian kita bisa untuk apa namanya? Kalau bisa menginspirasi begitu ya. Jadi tidak hanya kesannya itu adalah individu yang mengeluh, tetapi bagaimana kemudian kita bisa untuk menorehkan begitu ya satu jejak yang itu tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah menunjukkan gitu ya perilaku yang sesuai dengan identitas kita yang sesungguhnya. Kita bisa untuk menjadi diri kita apa adanya. Itu sangat menyamankan gitu ya. Karena pada hakikatnya begitu ya, ketika itu adalah terjadi, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ayo mulai dari sekarang menjadi diri sendiri untuk diri kita dan kemudian kita kemudian bisa untuk menjadi makhluk sosial yang sesungguhnya. Teman-teman sekalian gitu ya. Ayo sekarang bagaimana kemudian gitu ya apa namanya diri kita ini kemudian bisa kita temukan, hakikatnya kemudian kita bahagiakan gitu ya. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa bahagia begitu ya. Terus kemudian juga setelah bahagia itu kita bisa untuk produktif dan yang ketiga itu adalah bisa berkontributif. Bahagia, produktif, kontributif, yes. Ayo, sekarang saya tadi sudah Bu Ani sudah menyampaikan kita akan kenalkan dua alat untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, ini akan menjadikan lebih bagaimana kemudian kita merasakan bahwa diri kita itu ada memiliki potensi besar yang itu harus kita kembangkan. Baik, ayo kita kenali diri kita melalui MBTI. Apa itu kemudian MBTI? Ayo kita sedikit akan jelaskan apa itu MBTI. Teman-teman sekalian, The Myers-Briggs Type Indicator atau kita singkat dengan MBTI ini memang dikembangkan oleh begitu ya orang yang namanya Myers tentunya gitu ya, Isabel Briggs Myers gitu ya. Tujuannya apa? Sebenarnya adalah tujuan dari tes kepribadian MBTI ini adalah untuk mengetahui dan memahami diri seseorang ataupun preferensi psikologis seseorang di dalam memandang dunia dan mengambil keputusan. Jadi begitu, ketika orang itu sudah menyatakan dirinya ini adalah sudah dikenal, dirinya sudah kita sudah mengenal diri kita, maka ini akan kita dengan mudah ya. Kemudian ini bisa
nanti di alat ini atau MBTI ini gitu ya, ini nanti teman-teman akan melihat dari 4 hal. Apa itu? Satu adalah sumber energi, yang kedua sumber informasi, yang ketiga pengambilan keputusan, dan yang berikut adalah eksekusi tindakan. Ayo, penasaran? Kita akan coba bahas satu persatu. Satu, teman-teman, tadi kita sudah bilang adalah sumber energi. Tentunya begitu ya. Jadi kita kenal kita itu ada dua kepribadian, ada ekstrovert, ada introvert. Ini sebenarnya adalah menjadi sumber energi gitu ya. Kalau ekstrovert itu sebenarnya adalah orang kemudian fokus pada dunia luar, kejadian, benda ataupun orang. Tetapi ada orang yang introvert itu sebenarnya adalah bagaimana kemudian orang itu fokus pada dunia dalam, refleksi, pemikiran, dan perasaan. Ngerti ya? Ayo coba sekarang akan kita lihat apa saja adalah kecenderungan yang mana sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, nanti teman-teman coba nanti akan menggunakan tes yang sudah Bu Ani sampaikan kemarin, silahkan dicoba. Aku ini termasuk ekstrovert atau golongan introvert. Ini sebenarnya adalah kalau kita lihat sekali lagi adalah bagaimana kemudian begitu ya merupakan sumber energi gitu ya. Jadi bukan berarti salah satu di antaranya itu tidak bagus, tapi ini merupakan style teman-teman. Nah, kalau kita sudah tahu diri kita berada di mana, berarti kita up-nya harus di mana. Ekstrovert biasanya akan bersemangat jika berada di tengah-tengah orang banyak. Sementara begitu ya, introvert dia akan bersemangat jika memiliki waktu untuk sendiri. Ya, jadi kalau saya itu diri sendiri saya harus merenung. Nah, itu biasanya orangnya lebih ke introvert. Bagaimana sumber energi itu nanti lebih di up di sana. Kemudian kalau ekstrovert ini adalah suka jika menjadi pusat perhatian. Sementara introvert ini bisa adalah menghindari menjadi pusat perhatian. Tetapi bukan berarti terus dia tidak bisa tampil ya teman-teman. Kemudian berikutnya adalah cenderung akan mengutarakan pendapat. Ekstrovert itu biasanya kecenderung akan mengutarakan pendapatnya. Sementara begitu ya, kalau introvert, dia adalah memikirkan masa-masa apa yang sedang dipikirkan. Gitu ya. Kemudian kalau ekstrovert biasanya adalah lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Sementara begitu ya, kalau introvert ini adalah menyajikan informasi personal kepada orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian kalau ekstrovert di dalam hal berkomunikasi. Jadi di dalam hal berkomunikasi, ekstrovert berkomunikasinya itu dengan antusias. Nah, gitu. Kemudian kalau introvert itu lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu ya. Tapi kecenderungan begitu ya. Oh, kita melihat gitu ya. Orang ekstrovert itu biasanya juga karena dia berbicaranya lebih dominan, tapi bukan berarti introvert tidak bisa. Begitu ya. Tapi dia memang ada kecenderungannya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian ekstrovert itu biasanya adalah begitu ya, kemudian menyajikan informasi personal untuk orang lain lebih terbuka dan ini adalah lebih terbuka ya. Jadi informasi personal ini adalah untuk orang lain lebih terbuka. Namun juga kalau introvert ini biasanya adalah menjaga antusiasme untuk dirinya sendiri. Teman-teman sekalian, selanjutnya, kita akan melihat yang kedua, di mana begitu ya adalah sumber informasi. Sumber informasi ini juga dibedakan menjadi dua, ada intuition dan kemudian ada sensing. Intuition biasanya adalah menggunakan intuisinya. Kemudian untuk melihat satu gambaran yang besar. Sementara sensing ini adalah dengan menggunakan panca indera ya. Dia biasanya adalah runtut dan kemudian adalah detail.
gitu ya. Sehingga nanti kalau membentuk kelompok itu biasanya gitu ya, ada nano-nano, ada orang yang lebih kepada apa namanya intuisi, ada orang yang lebih sensing. Ini nanti kalau dipadukan sebenarnya adalah menjadi sesuatu kekuatan yang besar tentunya. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan kecenderungan terkait dengan sumber informasi ini ada apa jika sensing ini mempercayai pada real dan konkret. Nah, sementara adalah intuitif itu adalah mempercayai inspirasi gitu ya. Pada orang sensing itu biasanya adalah menyukai ide baru jika itu dapat diterapkan. Sementara pada intuitif adalah menyukai ide baru dan gagasan-gagasan dengan cara yang sendiri begitu. Kemudian selanjutnya adalah sensing menghargai apa namanya realisme dan common sense gitu ya. Sementara intuitif ini adalah cenderung untuk general gitu ya, menggunakan analogi untuk metafora teman-teman semuanya gitu ya. Kalau sensing cenderung spesifik dan detail dalam mendeskripsikan, sementara begitu ya, apa namanya eh, di dalam ini apa namanya intuitif itu adalah cenderung untuk general dan menggunakan analogi. Termasuk dalam intuitif adalah juga menghargai inovasi dan imajinasi begitu. Kemudian pada sensing ini adalah menyampaikan informasi tahapnya demi tahap, gitu ya, runtut begitu. Tapi kalau intuitif ini adalah menyampaikan informasi terkadang loncat-loncat tidak runtut, begitu. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan melihat dari aspek pengambilan keputusan. Dalam indikator ini ada dua, begitu ya, ada thinking, ada feeling, begitu. Jika thinking begitu ya, ini adalah berjarak, menilai secara rasional. Jika feeling ini adalah mendekati dan menilai secara empati, gitu ya. Ayo, apa pertanyaan yang biasa dan ini adalah teman-teman bisa untuk apa namanya mencentang di mana sih saya, yang saya banget itu yang mana, gitu ya. Antara thinking dan feeling, gitu ya. Kalau thinking ini adalah menjaga jarak, tidak membawa permasalahan itu menjadi personal. Karena artinya apa dia senantiasa adalah menggunakan hal-hal itu yang sifatnya rasional, teman-teman semuanya. Ya. Kemudian sementara feeling ini adalah mempertimbangkan perasaan orang lain di dalam berkomunikasi. Kemudian kalau thinking ini adalah menghargai logika dan rasional, sementara feeling itu adalah menghargai empati dan harmoni di dalam relasi gitu. Kemudian kalau thinking ini cenderung lebih kritis, sementara begitu ya feeling ini adalah lebih mudah mengapresiasi. Jika thinking mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya walaupun terkadang menyakitkan, sementara feeling ini tampak lebih emosional jika menyampaikan informasi, begitu. Thinking gitu ya cenderung asertif gitu ya. Asertif itu adalah menyampaikan gitu ya dengan tidak apa namanya menyakiti orang lain, tapi disampaikan begitu ya. Kemudian kalau feeling ini adalah karena dia perasa begitu ya, cenderung kurang asertif. Baik, teman-teman semuanya. Selanjutnya indikator selanjutnya adalah eksekusi tindakan. Apa itu gitu ya? Eksekusi tindakan ini adalah kita kategorikan menjadi dua, persuasif dan kemudian judging gitu ya. Kemudian jika persuasif ini adalah lebih fleksibel dan spontan gitu ya. Jika judging ini adalah terencana dan terjadwal. Baik, ayo kita lihat pertanyaan apa saja yang kaitannya dengan judging ataupun perceiving gitu ya. Jika judging ini adalah memiliki perencanaan yang jelas, sementara perceiving ini adalah suka memberikan opsi yang terbuka begitu ya. Jadi silahkan ini ada opsi-opsi, teman-teman pilih begitu. Judging ini adalah menentukan tujuan secara detail, lengkap, dan target waktunya. Sementara perceiving ini adalah lebih fleksibel terhadap tujuan yang diterapkannya, teman-teman.
Selanjutnya, judging ini adalah menjadikan waktu sebagai hal yang serius dan memiliki tenggat waktu yang jelas. Sementara perseving ini tentunya adalah tidak mudah panik, gitu wes, gitu ya. Biasanya gitu. Ketika menghadapi situasi yang berbeda. Nah, ini biasanya juga nanti lebih bisa untuk mengedemkan teman-temannya. Sudah, ayo kita akan berpikir lagi. Nah, misalnya gitu. Untuk judging dalam bekerja lebih terstruktur, sementara perseving ini adalah dalam berbicara lebih spontan. Satunya pekerja begitu ya, satunya berbicara. Tetapi apa namanya keduanya ini sebenarnya ketika disatukan ini adalah sebuah style, tetapi ketika disatukan juga menjadi sesuatu ramuan yang bagus gitu ya. Apalagi teman-teman bisa saling untuk tahu begitu ya. Oh, kalau ini saya ini lebih seperti ini, temanku lebih seperti ini. Ini sebenarnya menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Ini nanti teman-teman silahkan nanti coba Bu Hani akan sampaikan begitu ya terkait dengan tes MBTI ini, kemudian teman-teman coba saya ada di mana gitu ya. Ada STJ atau STP atau SFP atau SVJ atau ISTJ dan lain sebagainya sampai kemudian NVJ. Ayo coba nanti dites, akan menjadi menarik gitu ya. Nah, alat yang kedua kita yang bisa kita pakai dengan kita mengenali diri kita ini adalah dengan jauh hari window. Apa itu jauh hari window? Tentunya sekali lagi adalah begitu ya, apa namanya kependekan dari dua penemunya sebenarnya ini gitu ya, Joseph Lut dan Harry Ingham gitu ya. Bahwa kenapa disebut dengan jendela atau window? Karena memang gambarnya ini adalah menyerupai jendela begitu ya, di mana kita ini memiliki 4 area ini begitu ya, area yang di mana kita tahu, orang lain tahu begitu ya, tapi juga ada area blind, ada area hidden atau unknown. Ayo kita akan bahas satu persatu teman-teman semuanya. Ayo, jendela kita ya, jendela kita ini ada 4 ini begitu ya, yang disebut dengan open begitu ya. No to self gitu ya, no to others. Apa ini? Ini adalah area terbuka. Area terbuka itu berarti gitu ya, area di mana orang lain maupun kita menyadari karakter tersebut begitu. Misalnya, contoh gitu ya, saya dan teman saya sepakat begitu. Kalau saya ini adalah orang yang ramah, kan terlihat misalnya gitu ya. Saya menyapa, Aurora, gimana hari ini kabarnya misalnya. Itu kan semuanya tahu gitu ya. Oh, ternyata gitu ya individu ini adalah yang ramah, bisa dilihat gitu. Kemudian ada juga di mana not no to self gitu ya, no to others gitu. Maka ini adalah namanya disebut area blind gitu ya. Apa itu? Area blind adalah area di mana orang lain tahu begitu ya, tetapi diri kita ini tidak. Contohnya gerakan-gerakan kecil yang kita tidak sadari misalnya gitu ya. Ini yang paling penting misalnya adalah kita itu suka ngucek-ngucek mata. Kadang-kadang kita nggak ini begitu ya. Atau kadang-kadang gitu suka apa biasanya teman-teman ngupil misalnya gitu ya. Ini contohnya begitu ya. Lo gerakan-gerakannya tapi kita itu kadang-kadang tidak menyadari begitu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa untuk terbuka dengan area blind kita ini adalah kita bisa sebenarnya itu mendapatkan informasi dari orang lain dan itu adalah kita tangkap sebagai sesuatu yang kemudian bisa membuat kita lebih baik lagi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah area hidden. Apa itu? Ini sebenarnya adalah tertutup di mana begitu ya. Di apa namanya? Area ini adalah di mana kita tidak ingin orang lain mengetahuinya, begitu ya. Kan orang lain tidak mengetahuinya karena ini adalah sifatnya rahasia, no to self but not no to others begitu ya. Jadi adalah contohnya kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang itu sebenarnya adalah kita tahu tapi orang lain tidak tahu, yang sengaja kita sembunyikan begitu.
Dan ada area unknown. Memang kalau di sini ini adalah sama-sama baik kita maupun orang lain. Not no to self, not to the others. Begitu, to others begitu ya. Ini adalah area no di mana baik kita maupun orang lain ini adalah tidak tahu. Misalnya adalah potensi yang kita miliki tapi belum disadari begitu ya oleh orang lain maupun diri sendiri. Sehingga teman-teman, Bu Hani pesan, pengembangan diri kewirausahaan itu menjadi hal yang sangat penting. Ayo begitu ya, kita bisa untuk up diri kita begitu ya. Kita bisa bangun diri kita karena sebenarnya adalah bisa jadi begitu ya banyak jendela-jendela unknown begitu ya yang itu sebenarnya bisa kita garap gitu ya dengan potensi-potensi yang kita miliki teman-teman semuanya. Baik. Jadi baik teman-teman semuanya, sekarang nanti teman-teman silahkan berpraktek dengan teman-teman untuk menambah gambaran tentang diri teman-teman gitu ya. Nanti silahkan nanti berkomunikasi begitu ya. Ayo nanti silahkan ada channel YouTube yang sudah Bu Ani setkan juga di e-learning hebat. Nanti bisa teman-teman akan lihatnya. Nah, ini yang terpenting sebenarnya teman-teman. Dampak kenal diri di dalam nanti kita berwirausaha itu sebenarnya apa? Dampaknya kalau kita sudah kenal diri kita, ternyata satu, mudah bangkit kembali karena analisis diri menjadi modal dalam berwirausaha. Mudah bangkit kembali, ya kan gitu. Jadi begitu jatuh misalnya mengalami kerugian, begitu ya, dia akan mudah bangkit. Karena itu tadi mentalnya dia sudah kenal dirinya dalam berwirausaha, saya harus begini lagi. Kemudian yang kedua juga mampu menelaah permasalahan secara objektif begitu. Jadi di mana sih ini permasalahan dari mana? Berasal dari internal maupun eksternal. Ayo kita perbaikikan begitu. Dan tentunya yang terpenting adalah percaya diri karena sudah tidak galau lagi dengan sendiri. Jadi fokus itu adalah pada usahanya teman-teman semuanya gitu. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik begitu ya. Jadi ketika kemudian apa namanya kita sadar diri gitu, eh, maka ini adalah akan menjadi membuat kita menjadi individu yang kemudian kita mampu gitu ya di dalam kemampuan mengambil keputusan. Tentunya juga kita bisa untuk meningkatkan kemampuan interpersonal begitu ya. Dan tentunya adalah dampak kegagalan itu bisa kita minimalkan. Baik, teman-teman, sahabat semuanya, calon-calon wirausaha yang hebat luar biasa. Ayo terus kenali diri kita, mampukan diri kita untuk mengenal potensi-potensi yang kita miliki. Bukankah kita ini sebagai manusia sudah dibekali dengan akal budi luhur, potensi-potensi yang luar biasa untuk senantiasa apa namanya kita bisa hidup lebih baik, bahagiakan diri, kemudian kita mampu untuk produktif, dan yang ketiga adalah mampu berkontribusi. Baik teman-teman semuanya, ayo sahabat gitu ya, kita melatih diri kita untuk bisa menjadi diri yang mampu memiliki kesadaran diri yang hebat gitu ya. Salam wirausaha. Terus berproses untuk menjadi individu yang lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.